option untuk itemnya bakal banyak banget. Dan langsung saja kita menuju ke match ketiga untuk hari yang pertama kita. Di MWI EWC. Ini juga merupakan salah satu match yang cukup penting untuk di babak dari grup B. Karena kita belum melihat sama sekali nih untuk bagaimana kiprah dari tim-tim yang ada di grup B. Betul, karena perlu diingat ya untuk di group stage ini jangan sampai mengalami kekalahan 2 kali. Karena sudah pasti akan tereliminasi ya, atau ya tidak akan bisa menuju ke babak playoff nantinya. Ya, opsinya cuma menang 2 atau kalah 2 ya. Atau kalah 1 menang 2. Nah itu. Turun di lower. Itu turun lower. Nah ini loh agresivitas yang sangat-sangat bisa diperlihatkan juga oleh Cini, tapi udah mulai dibalasin lagi dengan Ayala Lalen. Tidak ada mana, harus mundur lagi. Dan ternyata Cini pakai sprint. Ya ini udah banyak contoh juga ya kalau kita ngomongin Lilia sprint. Itu emang buat langsung gangguin backline. Mungkin juga pengen menangin jarak dari Zuxinnya juga. Karena Zuxin kemarin sempat kena nerf. Skill keduanya. Dimana kita tahu sendiri Lantern Flare adalah salah satu core skills yang sangat-sangat penting, sangat-sangat krusial. Dan ketika jaraknya pun di nerf ya udah pasti bakal berdampak. Terutama buat IBR loss ketika emang mereka yang langsung first pick Zuxin walaupun udah kena nerf. Tapi tetap ya, mau berapa kali kena nerf tetap masuk ke pick Orben. Yap, wajar ya. Ini hero team play banget soalnya emang. Karena cocok banget untuk bermain hero-hero yang benar-benar bisa ngasih umpan lambung gitu. Terutama untuk mid-laner yang emang aktif untuk menemukan option atau ganking. Dan sebenarnya kalau kita ngelihat dari Hayop ini bagus banget dari pattern ya. Karena ternyata dia udah bisa mengamankan lebih banyak EXP dibandingkan dengan Vival. Walaupun bisa dibilang Vival menukarkannya dengan kompensasi dari Scavenger EXP yang akan diberikan ke Fumieko. Oke, tapi tetap dapat juga dari Little Wonder sih tadi ya, pattern yang dinotis sama Bang Kabe juga kan. Ngebuat ya by level kali ini untuk Hayop bisa lebih agresif kah untuk sekarang, karena Turtle sudah muncul. Setup coba untuk dilakukan oleh tim Vitality. Ray masih belum ada level 4 ya untuk kedua belah roamernya juga. Benar-benar di zoning out oleh Fumieko, dan harusnya ini tidak akan ada kontes paksa yang ingin dilakukan oleh MIBR, tapi Vivian perfect match mencoba untuk langsung saja menuju ke arah seorang Hayop. Tertangkap sudah dan first blood diamankan oleh Fumieko, tapi turnover win yang langsung connect menuju ke arah 3 orang. Lalu Lelen bakal langsung mengejar ke arah seorang Vival, tapi tim fighter terpecah belah. Ray-nya dipegangin dan bahkan Vivalnya pun menjadi pertukaran nyawa, dan Ray masih selamat dengan HP yang sangat-sangat low. Vivian mencoba untuk kabur dengan perfect match yang dimiliki 1-1, dan turtle-nya belum diambil oleh siapapun. Emang harus disengage ya. Ternyata itu bukan tempat yang bagus untuk melanjutkan team fight. Pertukarannya cukup merugi karena Vival yang di trade. Walaupun Hayop juga harus hilang, tapi kita barusan melihat sedikit saja kerugian yang mungkin bisa di trade sebenarnya. 2-1 dari Ray yang harusnya udah dapetin point kill, tapi ternyata tidak jadi. Sehingga harus di reset terlebih dahulu. Dan buat sekarang kalau kita lihat dari apa yang terjadi sedang pause juga. Keadaan masih satu sama, masih belum terlalu banyak yang mendapatkan trade yang lagi-lagi. Karena emang baru jungler tuker jungler, terus juga ya mereka juga lebih memilih untuk reset. Mereka nggak ada yang mau melakukan gerakan tambahan. Hasil kita harus tunggu dulu nih. Siapa yang nanti gerakannya bakal lebih diuntungkan atau dirugikan. Tapi kayak aku ngerasanya ya buat MIBR mereka bener-bener butuh banget perfect timing gitu loh. Karena kan ibaratnya hero-heronya Team Vitality itu nempel semua kan. Ada Lilia, Cloud juga kan tipikal yang masuk gitu, bukan hero range yang jauh. Itu kalau misalkan Throne of Ruin kayak tadi sih meresahkan. Ya bahaya banget. Seperti yang kita bilang juga bahwa walaupun nanti Cloud-nya akan ada di tengah-tengah team fight, tapi Alice ini adalah salah satu yang bisa banget untuk mengganggu gerakan Cloud. Sekali lagi Blazing Duet dengan ada Turn of Ruin dan efek Immobilize juga. Ini bener-bener seperti yang mungkin udah sempat disinggung juga sama Bude ya, kayak ini kalau ngomongin soal bagaimana gapnya sekarang emang udah bener-bener lebih kelihatan. Aul juga tadi sempat mention kayak jangan-jangan di match pertama, match pembuka ini, terutama buat yang masih di upper ya, terutama untuk di grup A dan di grup B, ini emang lagi test limit aja semuanya. Cek ombak. Iya, cek ombak kayak ternyata udah pada improve semua ya. Tapi semuanya improve sih, bahkan yang di Indo pun semuanya improve loh. Bagus Bagus kan? Bagus banget. Iya, seperti yang kita tahu ya bahwa tim yang ada di level tertinggi pun pasti bakal ikutan naik. Kalau misalkan yang di bawahnya juga ya naik-naik juga. Oke. Karena tadi di fight sebelumnya ada pertukaran antar kedua belah jungler. Jadi turtle 1 sampai di menit ketiga pun masih belum ada yang didapatkan. Sementara itu
MIBR mencoba untuk memancing, tapi lihat perfect match dari Vivian yang kembali mengganggu. Ray mundur. Kitiari bakal coba untuk mencari lagi, tapi itu dia tectonic charge juga seorang Vival mencoba untuk maju dengan satu buah Philanthropic Wave Retribution, tapi Genie last hit yang membuat akhirnya Turtle pun jatuh ke tangan dari Team Vitality, tapi Team Fight tidak terpecah belah juga dengan sebuah Fataling. Vivian mencoba untuk kabur terlebih dahulu. Ada satu poin kill yang didapatkan oleh MIBR, tapi ditukar dengan Turtle yang didapatkan oleh Team Vitality. Dapetin satu trade ya akhirnya. Udah mulai kelihatan. Dan wajar banget kalau goldnya lari ke MIBR loss. Karena terlihat dari poin kill yang didapatkan, lagi-lagi 2 poin ini diambil dari Vival. Junglernya udah pasti otomatis bakal sulit banget untuk lagi-lagi keep up dengan level. Dan Hayop yang nanti mungkin bakal lebih diuntungkan ya dari segi levelnya. Dari awal juga udah sempat kita singgung, dapetin pattern untuk Little Wanderer, dapetin satu monster jungle lebih banyak. Sehingga ya mau nggak mau Vival cuma bisa dapetin EXP, dapetin level yang sepadan. Ini dari teamfight atau bahkan dari Objective Turtle. Ini benar-benar nunggu Shell-nya juga buat jadi nggak sih sebagai yang menyambut nantinya untuk inisiasi dari Vivian ataupun Vival? Ya sambutan ya. Karena targetnya udah pasti mungkin akan ada di Mikiari atau bahkan di Ray. Karena kalau kita lihat dari Tadinya dan juga dari Lalaland, dia menggunakan Purify. Jadi susah banget nih untuk ditangkap dengan kehadiran dari Vival yang punya Special Migration. Berarti harus pilih salah satu nih, jangan over resource ya, kayak ambil dulu Fataling, trigger satu. Ya, atau Special Migration. Tapi mungkin tungguin Queen Swing satu Winter boleh sih. Jadi kalau emang nanti di fight back, seenggaknya ada escape tools yang bisa dibawakan oleh Vival. Lo kan main Gwen juga bang. Lo tipe yang Gwen ketupat apa Gwen Imperial? Gwen ketupat. Gwen ketupat. Gwen ketupat. Karena Temporal Rain ini salah satu emblem yang emang bisa ngejawab juga ya. Kayak optionnya. Kalau misalkan emang nanti miss dari Special Migration, dan kita harus dituntut untuk mundur 2 kali ya lebih tepatnya. Dengan penggunaan Special Migration di waktu yang sangat berdekatan. Fataling. Oke, Fataling mencoba menuju ke arah seorang Hayop, dan itu dia kombinasi dengan Patrick Kwai yang membuat dari Hayop hilang di tangan dari Vival. Tapi Cini udah nggak punya lagi Black Shoes, mencoba untuk mundur, tapi dengan adanya Blessing Duet dan Fomeko mendapatkan 1 poin kill lagi untuk Team Vitality. Lala yang tidak akan dikasih jalan pulang karena Vival juga mengejar. Vivian masih punya flicker untuk mundur sehingga tidak ada pertukaran nyawa sama sekali yang bisa didapatkan oleh MIBR. Dari 2-1 menjadi 2-4, Team Vitality langsung menjawab di kontes Turtle. Dan ternyata target mereka bukan Turtle, tapi culik dulu siapapun yang bisa dimakan. Hayop ternyata yang menjadi korban pertama. Dan ini dia balasan dari 2 poin death yang dari awal Vival dapatkan. Dia tukarkan dengan 2 poin kill. Dan bahkan ditambah lagi ada team fight participation dari Chell. 2 assist untuk Cloud di early game. Ini merupakan salah satu yang menurutku mungkin bakal ngebuat tim dari Vitality udah bisa dapetin gold dan juga item lebih cepat. Terbukti swing goldnya 1.300 tadi. Mungkin sorry to say untuk Ray. Kalau tadi mungkin ada wild charge atau tectonic charge yang lebih on point, fight-nya nggak bakal serugi tadi. 3 tuker 0 soalnya. Nggak ada pertukaran sama sekali untuk tim MIBR. Iya, benar-benar dimakan semuanya. Apalagi kan Field Requiem tadi nggak harus special migration dulu kan. Dia nge-follow up dari Fatalingnya aja. Tapi dengan 0-2-0 kali ini Hayop yang cukup berat ya keadaannya. Suyo yang kena angkat juga. Dengan Sky Pierce yang sekarang baru saja selesai. Sky Pierce ya. Nah loh, ini mulai diangkat lagi dengan Patrick Kwayem dengan follow up lagi Blessing Duet dan Vival. Killing spree didapatkan. Masih ada Black Shoes dari seorang Cini untuk mundur dulu, tapi padinya di flicker Fumieko. Coba untuk masuk, tapi Hayopnya sudah hadir kembali. Dibalaskan keadaannya dengan damage yang cukup besar dari padinya yang ngebuat dari Fumieko terpunish dengan aksi diving yang dilakukan sampai mengejar tadi ke arah seorang padinya. Wah, ini kayaknya lumayan ada sedikit panas kayaknya ya. Pengejaran yang terjadi, Purify paksa, udah cukup mendapatkan keuntungan. Ini yang mungkin selalu aku mention dari awal, kayak ada 2 pengguna Purify, jadi mungkin harus bijak-bijak dalam penggunaan Fataling atau bahkan Special Migration ya. Kayak harus cari target dulu nih, siapa yang mau di-trigger, siapa yang nanti bakal dijadiin next target buat di all-in. Kayak contohnya Hayop tadi yang di all-in, atau bahkan mungkin ke Ray yang di all-in ketika emang dia backupnya lumayan jauh. Makanya nih manajemen dari targeting yang harus dipilih sama tim Vitality dalam keadaan mereka unggul 3.000 ini sangat-sangat menentukan arah permainannya ke arah mana. Dan Winter Crown dari Vival udah langsung menjawab juga nih kalau seandainya dia ada dalam
posisi yang cukup merugikan, setidaknya dia tetap bisa memberikan efek frozen pada dirinya sendiri. Dan dia tetap bisa memanggil teman-temannya untuk melakukan backup. Apalagi dalam keadaan menang seperti ini, lihat. Mapnya tidak disentuh oleh MIBR Lost. Mereka hanya membiarkan Lordnya diambil. Mereka bermain dengan setengah map Land of Dawn. Mereka bermain di atas untuk memberikan partinya ruang farming dengan bebas. Ini lost visionnya juga ya. Lost vision juga, betul. Susah juga karena yang Ray lah yang dia harapkan untuk bisa bantu-bantu buka vision kan. Cuman Ray aja bisa dimakan. Oh, Ray emang bukan tipe yang harus open map ya. Iya, tapi mau siapa lagi yang diandelin? Mungkin bisa di Mikiari harusnya. Oke. Kalau menurutku ya balik lagi ya, option untuk saling backup aja sih. Dan sekarang perfect match hanya sebagai teori ancaman belaka memberikan Chell untuk bisa mendapatkan satu winner turret. Tapi dengan Ether of Ruin memang connect kali ini masih ada satu buah winter dan bahkan rivalnya masih bisa selamat. Gagal untuk bisa didapatkan oleh MIBR. Hayop mencoba untuk mundur. Tertangkap sudah Hayop dengan damage dari Cini yang begitu besar walaupun Vivian menjadi pertukaran nyawa. Tapi ini bukan pertukaran yang adil untuk MIBR karena mereka juga harus menghadapi Lord yang sudah charge in ke dalam satu buah inner middle turret. harus sambil defense ternyata MIBR. Mereka mengalami kerugian yang sangat-sangat banyak. Sementara kalau kita lihat dari tim Vitality, mereka kayaknya bakal coba buat nge-trigger semua holy defense yang tersedia. Mid lane hancur, bottom lane hancur, top lane next. Dan sekarang Fumieko dia punya Queen Swings. Dia semakin lebih dalam tentunya, gak ada masalah untuk mengejar Padinia lagi. Mungkin kalau kita ngomongin tadi di bagian top lane, terlalu panas mungkin dari Fumieko mengejar ke arah Padinia. Tapi buat sekarang beda ceritanya. Karena dia udah punya Queen Swings, dia juga udah punya satu Dreadnought yang mungkin minimal bisa menahan physical damage yang diberikan dari Padinya. Dan mungkin itu waktu yang bisa dicari ya, karena Purify-nya masih belum ready dari Padinya untuk Vivian atau bahkan Vival. Jadi kayak mereka ingin melakukan trap bush di waktu mereka emang lagi unggul banget sekarang, 5.000 gold. Bahkan Chassis Pauldron sudah selesai dari Vival. Ini semua itemnya bener-bener udah ready banget buat team fight. Dan sementara itu kalau kita lihat dari Cini, next dia bakal ke Ice Queen One. Ini yang bakal menyulitkan Mikiari. Karena kalau kita lihat dari itemnya Mikiari, dia emang punya Oracle, dia emang punya Chassis Pauldron, tapi dia belum punya untuk Radiant Armor. Dia masih sangat-sangat cranky ketika bertemu dengan damage magic. Iya. Kalau misalkan Ice Queen-nya jadi udah semakin sulit bergerak ya. Sulit bergerak, Iya. jalannya makin pelan. Belum lagi ada Frigid Breath ya dari Vivian. Pasif dari Atlas yang nanti akan memberikan efek frozen. Iya. Ya awet sih, karena kan frozen food. Iya awet bener. Itu biasa di showcase tuh ya. Benar. Beku di dalam biasa. Dibekuin, diawetkan emang. Betul. Wah dibekuin. Dibekuin. Nih di Ice Queen One. Udah selesai juga untuk Cini. Makin berat dan udah mulai di freeze juga ternyata minionnya. Wah. Aman, kalau minion yang di freeze aman kok. Yang nggak aman? Kontrak. Ya, semoga nggak terjadi ya maksudnya. Jangan. Itulah ini ngekes sama Bang Kabi ini selalu bermain di ujung jurang. Loh, kita bermain di jurang. Betul. Kamu usah di ujung, di jurang kita. Fumieko? Oke, Vivian coba untuk masuk lagi, tapi lihat bagaimana Padinya yang harus tumbang tektonik Cak mencoba berhasil keadaan, tapi lihat damage dari Chal begitu menyakitkan. Frederick Fayam menjadi kombinasi yang begitu mengerikan, triple kill diamankan oleh Cini dan tidak perlu Lord. Tim Vitality kali ini bakal coba untuk fokus langsung menuju ke arah base yang dimiliki oleh MIBR dan Tim Vitality. Secured point di game yang pertama. Bukan? Namun kita bisa melihat bahwa mereka membuktikan diri. Mereka membuka match mereka dengan begitu gahar, begitu ganas, tanpa ampun. Dengan hanya 12 menit saja, tanpa objektif yang bisa didapatkan oleh tim MIBR. Mereka menyapu 2 turtle, 1 lord, dan KB. Melihat betapa percaya dirinya tim Vitality di pembukaan match mereka. Gimana, Be? Jujur kejam ya ternyata ya. Wis. Aku nggak nyangka sih mereka yang awalnya mungkin bisa diimbangin. Tapi mungkin karena itu tadi kan belum panas. Ibaratnya kalau misalkan kendaraan kan baru dipanasin dikit gitu kan. Butuh dipanasin lebih lama. Dan ternyata emang terbukti. Mereka cuma butuh waktu doang untuk beradaptasi. Kayak sekitar 6 menit. Habis itu mereka langsung mendominasi. Gara-gara turtle yang kedua tadi kan fightnya. Dan mungkin penutupnya yang manis sih Bu. Tadi kayak kita ngelihat dari awal Vival yang susah mainnya. Ternyata pas di tengah-tengah dia malah lebih mudah untuk bisa menjalankan actionnya. Well, dan kita akan melihat bagaimana mereka tak ragu. Mereka nggak mikirin Lord, mereka tahu mereka bisa.
Bagaimana kepercayaan diri ini muncul nih? Ya itu sebenarnya kayak plus 1 chemistry juga gak sih? Itu kan karena mereka udah ngetim bertahun-tahun. Jadi kayak komsnya bagus banget tadi, kayak keputusan-keputusannya, kombinasinya yang akhirnya field requirement juga on point. Dan akhirnya ngebuat dari Team Vitality juga punya waktu untuk dapetin power spike dari Chell dan juga Chini kan tadi. Wah tapi ya ini crowd dari tuan rumah ya. Itu yang diharapin ya. Happy banget pasti mereka. Wajar Gimana? sih. Udah Jawab banget sih. First item glowing wand seperti biasa sebagai mid laner. Dan dia juga sebagai mid laner kan punya pasif yang dimana ketika dia memberikan deal damage, dia akan mendapatkan EXP. Dan mari kita lihat seperti apa di game yang kedua, karena sudah ada 3 wave minion ternyata yang tertahan oleh MIBR loss dari Ray. Ya, itu udah pasti perhitungan matang ya hero power harusnya untuk menutup lajunya minion. Detik 8 ya seperti biasa. Sebenarnya kalau ngelihat dari Lunox yang bersama dengan Kimi juga, ntar Radiant Armor bisa jadi sebuah jawaban nih. Radiant Armor, Blade Armor buat Sungeko kayaknya bakal jadi jawaban banget. Ataupun emang mau langsung ya, just Pauldron atau bahkan nge-skip Blade Armornya nggak apa-apa. Yang penting ada Radiant Armor atau bahkan ada Shield, itu bakal jadi jawaban banget. Karena 2 magic damage ini loh yang bakal ngebuat MIBR loss kuat banget di early game-nya. Tapi yang serem sih ini Vivian bisa bawa siapa aja ya buat tabrak ke belakang. Mau ke Lalalen ya kah? Terutama harusnya Lalalen sih. Ya, yang bawa Purify cuma Mikiari. Tapi di sisi lain juga kalau kita ngomongin soal Lunox dari Padinnya, ingat dia punya Order Brilliance, jadi susah banget buat ditarget sebenarnya. Ya, udah gitu ada lifesteal kan dari Starlight Pulse-nya juga kan yang ngebuat ya landingnya cukup kuat dan udah ngasih pressure juga kalau kita intip tadi sedikit. Sementara Chini mencicil dari arah tengah aja dulu. Vivian juga masih belum ada gerakan untuk menuju ke arah rotasi kemanapun, masih aman. Tapi lagi-lagi nih, MIBR loss early-nya pattern yang dipegang sama Hayop lebih cepat Terbukti ya dari EXP yang didapatkan ya. Outputnya udah kelihatan mirip banget. Wah tapi early game-nya ternyata yang berbeda. First Blood, Vivian jadi korban barusan. Yes, itu dia ya. Tertangkap dengan komit dari 4 orang sekaligus. Agak sedikit menahan lagi untuk tim Vitality kali ini. Tapi Mikiari akan dibiarkan terlebih dahulu karena damage dari tim Vitality masih belum cukup sih Bahkan untuk... di area Goldlane juga kalah Fox sepertinya. Baru nih kontes Team Fight Turtle nih yang bakal menarik. Ya, karena Vival udah level 4 sebenarnya. Masih ada heavy spin yang ditahan dari Vivalnya juga. Lalalen dipaksa untuk mundur. Fumi Eko mencoba untuk maju, tapi Chini mencoba untuk masuk lagi dengan IMU menuju ke arah Tectonic Chart. Tapi Chell terkena solo kill dari Padinya. Ditukar dengan adanya Vival yang mendapatkan Turtle. Apakah ini menjadi pertukaran yang worth? Wah udah pasti agak beda ya. Karena point kill didapatkan 2 in total dari MIBR loss. Sementara trade kill-nya nggak didapatkan tadi karena Tectonic Charge-nya nggak kena yang terlalu on point. Sekarang heavy spin. Oke, menuju ke arah seorang Hayop, tapi nggak ada follow-up damage ternyata. Sempat untuk adanya Chini menyambut damage ya. Vival mencoba untuk kabur. Masih bisa untuk diselamatkan juga dengan adanya Vivian. Tapi bakal coba untuk di-flicker lagi Lalalen. Akankah dia bisa selamatkan? Bakal coba dikejar dengan Fumi Eko. Tidak berhenti sampai situ, Mikiari. Masih ada Purify dan harusnya damage dari tim Vitality masih belum cukup untuk bisa menumbangkan Mikiari. Tapi tadi Lalalen agresif tapi ya nggak dapet. Itu dia dan baru kita bertanya di mana backupnya, di mana backupnya ternyata ada Chini yang buang flicker. Dia langsung lasit karena dari Hayop. Dan lagi-lagi cuma Chell di sini yang mengalami kerugian tadi ya karena solo kill. Tapi gak ada masalah karena lihat sharing experience dari Turtle didapatkan oleh tim Vitality, membuat mereka dari level imbang tinggal farming buat sekarang dan juga tinggal bagaimana next fight-nya. Karena ternyata Chini memilih untuk mengambil tadi Wah, Tectonic Chart defensif. Untuk Ray kabur ya. Oke, Hayop masih farming dulu. Si aman harusnya, tapi ya ini nih. Padinya yang dari tadi memberikan pressure menuju ke arah Chell, udah mulai dibantu dengan Chini dan akhirnya terpaksa mengeluarkan Blast of Order. Wah, ini ada sedikit chaosan juga di bagian top lane sepertinya. Pencurian monster jungle yang mulai terjadi. Vival dan 2 game kita lihat ketinggalan dari EXP yang didapatkan, tapi ternyata sekarang dia udah mulai keep up dengan itu. Dan bahkan mungkin mau nge-trigger Mikiari punya Purify, tapi masih sulit. Terjaga ya. Terjaga sekali sana Purify-nya. Kalaupun dia mengeluarkan heavy spin, bakal jadi kerugian. Wah, sakit banget itu Arcane Shade tadi ya. Dari
Cini menuju ke arah La La Land tapi mencoba untuk maju dari Hayopnya. Ditangkap heavy spin kali ini dan Fumi Eko lagi-lagi menjadi eksekutor. Membuat dari sang jungler untuk MIBR hilang begitu saja. Tectonic charge dari Ray. Tidak ada follow up damage yang bisa masuk dari MIBR padinya. Terjebak sendiri di depan. Masih ada Blades of Honor untuk melakukan aksi pembelaan diri untuk mundur terlebih dahulu. Dan tidak ada pertukaran yang terjadi lagi. Lagi-lagi keuntungan untuk tim Vitality. Dan bahkan sekarang 1.300 gold. Mereka dapatkan kembali invade jungle. Mereka ready dengan retribution. Hayop belum siap dengan teman-temannya. Tech charge kena 2. Oke, Cini harus mundur. Cininya harus mundur dulu. Tapi Fumi Eko mencoba untuk langsung mengikuti ke arah belakang. Fumi Eko killing spree dan bahkan double kill diamankan. Membuat dari La La Land dan juga Ray menghilang begitu saja. Dan Cini juga mulai masuk. Hayop yang menjadi korban ketiga dari MIBR. Dan memberikan nafas untuk Chell di arah bottom lane. Sehingga akhirnya bisa dapetin turret. Tapi heavy spin mencoba untuk menuju ke arah seorang Mikiari yang akhirnya tertrigger dari segi purifying ability. Tapi padinya betul maju dan flicker dari Cini. Membuat akhirnya dari padinya pun tumbang. Sengatan lebah yang sangat-sangat mematikan. 4.500 gold di menit yang kelima. Bahkan ini hampir mendekat 1.000 gold per menit tadinya. Ketika tidak ada kesalahan sedikit pun dari tim Vitality. Tidak berhenti sampai sana, mereka invade lagi. Orange buff yang dimiliki oleh Hayop tidak dikasih sedikit pun celah untuk Hayop bisa mulai snowballing. Kecuali pertukaran di bagian bottom lane. Dan itu pun kalau tidak kehilangan mid lane. Yap, karena Circling Eagle udah langsung men-trigger ke arah Blades of Honor. Flicker juga terpaksa dikeluarkan, tapi kejaran dari Fumi Eko tidak akan memberikan ampun, tapi padinya masih bisa kabur. Tectonic charge sudah mulai terlihat, tapi blazing duet dari Chell kali ini menuju ke arah seorang Mikiari dan juga Ray mencoba untuk mundur. Belum ada lagi poin kill yang tercipta selain La La Land yang bertukar nyawa dengan Fumi Eko. Wah, tapi pertukarannya lagi-lagi ya. Mid lane untuk EXP. Mau dari manapun ini udah pasti bakal jadi keuntungan buat tim Vitality. Walaupun Fumi Eko harus di shutdown. Dan La La Land memiliki peran yang sangat krusial di sini. Dari awal kita bilang dia ambil Kimi, berarti dia harus bertanggung jawab untuk bisa menjadi damage dealer utama untuk MIBR loss. Keuntungan yang tadi sempat dapat dari solo kill Padinia sekarang seolah percuma. Karena Chell di level 9, unggul gold juga. Unggul dari segi objektif, on the way. Untuk turtle yang ketiga, dicari lagi sama Vivian sepertinya. Wah, Circling Eagle hanya memberikan teori ancaman, tapi Vivian hati-hati, damage dari Hayop juga sudah cukup menyakitkan. Dan jangan lupa dia punya Sky Pierce. Jangan sampai terisi. Jangan sampai terisi karena tiga death. Jadi Hayop udah menunjukkan ya bahwa dia terkena tekanan yang begitu luar biasa. Invade jungle yang gak berhenti. Dan ini emang kekuatan dari tank jungle. Yang selalu kita bilang kalau misalkan ngomongin invade jungle, keuntungan kontes, fight jangka panjang di early game, mid game, tank jungle plus support emang solusinya. Iya. Makanya mereka harus menutup game ini secepat mungkin. Jangan sampai membiarkan Kimi dari La La Land bisa mendapatkan power spike di mid game. Terus gameplaynya juga jadi fleksibel banget ya. Kayak dengan adanya Matilda bisa backup, bisa initiate, bahkan bisa ngepoke juga. Tadi Soul Bloom-nya sakit banget. Sakit banget. Karena peningkatan damage-nya emang Soul Bloom lumayan paling tinggi ya untuk ngomongin persenan buff. Makanya hot banget ya untuk Matilda. Ya hot takes buat Matilda ya. Makanya aku malah menantikan bukan cuma Barat Matildanya, tapi Matilda dan Alpha juga. Matilda Balmond gimana? Matilda Balmond boleh. Boleh ya? Boleh banget, boleh banget. Oke, Mikiari yang Dilihat. dari tadi nge-split ya di arah bottom lane, dapetin inner turret juga, dan harusnya ini akan menjadi sebuah punishment yang didapatkan. Purify memang terbuka, tapi lihat Soul Bloom-nya sakit banget. Ya sakit dan begitu dalam ya damage yang diberikan. Belum lagi dengan adanya item magic power yang sekarang emang harus dimiliki oleh Matilda. Dan Wow, itu dia Tectonic Flicker dari Cini. Tapi reaksi yang dilakukan oleh MIBR juga cukup bagus. Buat dari Cininya pun harus tumbang. Diva tidak berhenti, Vivian mencoba untuk kabur. Tapi targeting dari Fumi Eko. Lagi-lagi yang mengacak-acak backline dari MIBR. Tapi blazing duet dari Chell. Yang akhirnya pun mendapatkan 1 poin kill tambahan. Tapi triple kill dibalaskan oleh Hayop. Lethality power yang kali ini sudah mulai terisi. Akankah menjadi angin segar dan harapan untuk MIBR? ini dia jawaban dari MIBR Lost yang sedari tadi tidak mendapatkan celah untuk bermain Hayop. Yang sudah punya Sky Pierce. Yang sudah kita singgung dari awal juga jangan sampai pecah. Karena once Sky Pierce-nya pecah, Suyo-nya bisa online. Sekarang di menit yang ke-9 Lord Up
Demon Hunter Sword di tangan dari Lalaland. Dan pasti akan menjadi jawaban untuk Vival atau bahkan Fumieko. Dan kalau kita lihat dari replay, semua bermula pasca tech charge dari Chini. Reaction yang begitu baik dari Padinya dan ternyata reaction tersebut dibalaskan lagi dengan Lalaland yang emang mendapatkan juga poin assist. Bantu juga dengan Hayob. Lord bisa terlihat di sana, di all in Lordnya. Oke, dan harusnya tidak ada upaya kontes ya dari MIBR juga. Mereka biarin dulu Lordnya didapatkan oleh tim Vitality. Tapi ya mereka bisa manfaatin kayak momentum-momentum masuk dari tim Vitality kayak tadi ya. Itu dia. Beda ya emang ya kalau kita ngomongin soal drafting tank jungle. Dimana mereka bisa lebih berani untuk pegangin area dari Sungai dan Lord. Tech charge defensif. Yap, tabrakan dari Circling Eagle dibalaskan dengan Tectonic Charge Vivian. Masih punya flicker untuk mundur. Dan itu harusnya shield dari Flash of the Oasis ya? Ya, Flash of the Oasis yang udah ke-trigger. Berarti harus menunggu 1 menit ke depan untuk bisa dive sedalam mungkin. Apalagi dengan adanya satu Ancient Talisman ya berarti. Di Magic Power-nya sebenarnya udah lumayan punya. Karena emang sekarang baik itu shield atau efek heal, terutama dari support, itu efeknya didapatkan dari Magic Power. Jadi wajar banget kalau nanti mungkin dari Vivian next itemnya bakal lari ke Holy Crystal, atau bahkan ke Blood Wings, atau apapun itu yang bakal menambahkan Magic Power dari supportnya agar nanti heal evac yang bisa dia torehkan kepada teman-temannya itu lebih tinggi. Oke. Tapi ya masih nge-split ya untuk Uranus dari Mikiari juga. Tapi ya dipotong balik dengan adanya Fumieko, tidak akan dibiarkan begitu saja pastinya. Lord sudah marching in menuju ke arah satu buah base top turret yang tidak akan di-follow oleh tim Vitality karena mereka fokus dulu nih untuk menghancurkan inner turretnya. Ini dipaksa ya untuk pasifnya terlebih dahulu. Buset. Mikiari juga motong 2 lane agar tidak tipus lagi di bagian mid lane-nya. Di fight di atas. Oke, dengan heavy spin memang coba menjepit ke arah seorang Ray, tapi terlalu dalam nampaknya sehingga kali ini Hayob yang berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill tambahan dan ditutup jalannya. Tapi Chini mencoba untuk kabur saja, tapi di flicker balik oleh Padinya dengan damage yang sudah cukup besar. Tapi Fumieko tertinggalkan sendirian. Masih ada flicker sebenarnya, jemputan coba untuk dilakukan oleh Vivian, tapi Fumieko mendapatkan Padinya. Masih sempat untuk bisa melakukan ada pertukaran dan Vivian hadir sebagai support system andalan dan itu dia guiding win menyelamatkan Fumieko. Oh, di belakang pun akan ada pertukaran Mikiari, tapi ternyata Blazing 2 defensif. Hayob yang dalam ancaman sekarang, dan itu dia shutdown yang akhirnya didapatkan oleh Chell sebagai pertukaran kill yang dari tadi hilang untuk tim Vitality. Wah, eksekutor andalan ya, di pada kali ini harusnya akan ada triple kill didapatkan oleh Chell. Lalaland tidak akan bisa kemana-mana karena tabrakan dengan Circling Eagle membuat dari Lalaland harus jadi player keempat dari MIBR yang hilang, menyisakan Padinya sendirian. Wow, fight back. 3 melawan 4 hanya karena Fumieko berhasil untuk nge-buying time dan Padinya coba untuk melakukan gerakan defensif sendirian. Wah, gak bisa. Harusnya berat sih untuk Padinya. Hanya Brilliant Sophodor aja yang ke-trigger, tapi tim Vitality mereka juga bermain dengan cukup disiplin. Tidak akan memaksakan kehendak karena satu persatu pemain-pemain dari MIBR udah spawn. 1 buah base turret cukup dikantongi. Memilih untuk eksekusi netral objektif. Berikutnya Lord yang muncul. Lord, tapi belum mau di start ternyata. Mereka pastikan laningnya menang dulu. Mereka pastikan mereka menang dari segi struktural juga. Top lane lagi bagus-bagusnya. Kiari menerima damage yang sangat masif sekali. Ini udah gak boleh diremehkan lagi sih kalau kita ngomongin soal deal damage di mid game. Cloud plus efek dari Glowing One ini pegang sama Chini. Ini yang akan menjadi mimpi buruk bagi Mikiari. Dan sementara itu Fumieko nge-spot Mikiari di sana. Wah, bocor sih. Sendirian. Ini bocor banget sih, lihat efek Terrify nge-trigger dari sebuah Purify untuk Mikiarinya juga. Nah, ini nggak ada Purify. Tidak akan lebih semena-mena lagi nih untuk Mikiari. Nah, itu dia. Di top lane juga wave minion sangat banyak sekali. Menguntungkan untuk tim Vitality dan secara nggak langsung MIBR loss. Mereka harus mundur. Top lane-nya akan dipush secara perlahan. Sementara itu di bagian Lord-nya juga lagi dibuat dilema. Karena ditarik ulur sama Chell. Ya, tapi kayaknya mereka akan biarin topnya sih. Mereka bakal coba untuk paksa kontes, tapi lihat Lalaland. Tidak bisa lagi menahan damage yang terlalu banyak, harus mundur. Heavy spin-nya tertrigger, kali ini tidak ada Purify untuk Mikiari. Tapi di sisi lain Lalaland juga tumbang dengan adanya Vivian dengan damage yang cukup besar. Fumieko lagi-lagi mengacak-acak backline dari MIBR. Flicker keluar dari Padinya untuk bisa melarikan diri. Menyisakan 3 pemain dari MIBR. Mereka harus merelakan saja Lord yang dari tadi
tadi udah coba untuk ditarik ulur. Siapa yang sangka bahwa La La Land akan dikejar sejauh itu dengan Circling Eagle. Dan menerima damage dari Vivian yang begitu masif. Dari tadi kita bilang soal ngomongin Soul Bloom. Yang damage-nya emang pelan, tapi lama-lama akan sangat berasa sekali. Glowing Wand di tangan dari Vivian. Mikiari udah gak bisa semena-mena lagi untuk bermain. Untuk nge-cut. Seperti di 2 menit sebelumnya. Bahkan Malefic Gun dari Chell. Winter juga sudah di tangan dia. Ini bareng sama Lord. Mid-nya bakal di-freeze. Vival pun sudah memiliki Immortality. Ini udah pasti bakal lebih berani untuk bermain dengan 2 lane saja. Dan akan coba buat endgame di menit ke-15. Ya, Mikiari masih ya, kelihatan sih harusnya di atas juga. Tapi Vival perlahan-lahan mundur dulu, Padinya udah kehilangan setengah dari HP-nya juga. Satu persatu base turret sudah mulai dihancurkan oleh tim Vitality. Winter Crown, Immortal sudah coba untuk dibuat oleh tim Vitality. Marching ke dalam aksi defensif untuk MIBR. Tectonic Charge connect ke arah 2 orang dan damage-nya begitu besar. Dan double kill didapatkan oleh Hayop. Bukan cuma sekedar bisa defense, tapi 2 poin kill tambahan untuk MIBR menjadi nafas lagi untuk mereka. Winter Crown ke-trigger, kali ini Fumeko mencoba untuk melarikan diri, tapi Tectonic Charge dari Chini. Masih ada flicker juga untuk melarikan diri kali ini MIBR. Mereka akan mengejar efek Terrify, membuat dari Hayop membalaskan keadaan. Immortal dia pecah. Tapi lihat bagaimana La La Land juga hadir. Tapi Hayopnya tumbang di tangan dari Vival dan 3 pemain lainnya dari tim Vitality. Mereka mencoba untuk mundur. Di flicker begitu saja. Chini masih punya efek Terrify dan Chini akankah selamat? Dan ternyata kali ini Vival maju dan Immortalnya pecah. Wah, tapi masih dikejar dengan ada Order Brilliance triple kill dari Padinnya dan menjadi wipeout. MIBR loss. Baru saja memenangkan team fight yang begitu chaotic. Dan ternyata tim Vitality yang harus reset. Mereka kehilangan Vivian dan Chell di waktu yang sangat-sangat buruk ketika mereka melakukan push. Ketika mereka ingin melakukan sebuah attack di high ground. Dan sekarang mereka harus build up lagi. Mereka harus memanfaatkan lagi 3 lane push yang mereka dapatkan. Karena ingat, mereka belum mendapatkan base terakhir sebagai poin kemenangan. Mereka harus mengulang lagi penyerangan mereka dari Lord terlebih dahulu. Ya. Kalau kita lihat dari replay, bahkan ini ada pengorbanan yang dilakukan oleh Fumeko dan Vival terutama. Agar Chini bisa pulang, tapi ternyata Chini dikejar sama Padinnya. Dan poin yang lebih mengerikan ketika sudah mulai masuk mid game adalah La La Land punya Demon Hunter Sword. Dan Padinnya, dia punya 1 Wishing Lantern. Bocor ya. Bocor banget, tapi Mikiari. Wah, Mikiari. Purify-nya ke-trigger, di-trigger lagi dengan Circling Eagle, ditabrak begitu saja. Akankah sempat untuk bisa melarikan diri dan harusnya tidak bisa karena Vivian. Soul Bloom yang begitu menyakitkan, tapi di sisi lain La La Land coba untuk dikejar. Fumeko dengan adanya sebuah Bravest Fighter. Padinya masih sempat untuk bisa beli Heroes of Order dengan ada Winter Crown juga, tapi La La Land bakal coba dikejar dengan ada Chell. Damage yang begitu menyakitkan dengan ada Blazing Duet yang dibuka, shutdown dan bahkan double kill. Dibalaskan satu sama lain karena Hayop yang juga mengisi lagi dari stack Latility yang dimiliki. Akan menuju ke arah seorang Maniac karena sekarang Hayop mencoba untuk masuk dan ternyata gagal untuk bisa mengejar ke arah Vivian yang menyisakan dirinya sendirian untuk tim Vitality. Masih ada efek dari Flask of the Oasis yang membuat Vivian survive, tapi pertukaran killnya 3 tukar 4. Udah pasti bakal rugi banget untuk tim Vitality yang awalnya mereka unggul hampir 5.000 gold, sekarang turun menjadi 2.500 gold, turun lagi menjadi 600 gold saja. Pengejaran yang dimulai hanya karena stack Sky Pierce dari Hayop dan sekarang hanya bermain dengan struktural. Ketika Lord Evolve sudah muncul, Hayop akan mencoba untuk men-take over Lord ini. Tarik ulur oleh Vivian, diberikan poke damage, perlahan attack charge yang miss the shot. Ini waktu yang tepat untuk melakukan counter attack. Wah, di retake kah untuk Lordnya? Karena benar-benar diganggu dan ngebuat akhirnya dari MIBR mereka lepasin Lordnya. Hayop gak punya Immortal. Ini yang cukup berat kalau misalkan dia emang mau paksa masuk karena Fumeko kembali dengan targeting yang dia tunjukkan menuju ke seorang Hayop. Kali ini Vival berhasil untuk bisa mendapatkan Lord menjadi milik dari tim Vitality. Akankah ada team fight lanjutan karena tim Vitality memilih untuk disengage saja? Buying time dari Vivian membuat MIBR loss kayaknya cukup ragu di sana. Ketika mereka mungkin ingin melakukan kontes terhadap Lord, mereka ingin sekali mendapatkan Lord Evolve ini. Tapi ternyata timingnya masih bisa dibilang nggak menguntungkan untuk mereka. Karena survive lagi
Beberapa chamber tapi wait a minute. Sakit banget itu langsung hilang. Instant kill. Ada Padinnya juga di sana soalnya. 4 lawan 5 dengan Lord Evolve Team Vitality. Apakah mereka bisa menutup game ini karena sepertinya mereka tidak akan memaksakan kehendak dengan Lord Evolve sekalipun. Dalam keadaan mereka 4 lawan 5, 30 detik tanpa Vivian. Oke, tapi kita akan lihat gimana Fumi Echo ya. Udah ada di depan. Akan pasang badan terlebih dahulu. Tapi itu dia mencoba untuk masuk. Damage yang disumbangkan oleh MIBR juga nggak main-main. Terjebak sendirian. Mencoba untuk kabur dan flicker tectonic charge. Ngebuat dari Padinya menyumbangkan damage dengan optimal. Vival kali ini bakal coba dikejar. Bells of Order masih bisa dikeluarkan oleh Padinya. Dan itu dia Fumi Echo yang tertangkap. Reset, dan reset tim Vitality. Pressure-nya sekarang ada di mereka. Karena untuk menumbangkan Hayop tidak semudah itu ternyata. Kalau kita lihat dari replay. Tim Fight 4 lawan 5. Even dengan Lord Evolve sekalipun. Gak bisa dieksekusi dengan manis. Malahan tech charge-nya dari Ray. Yang dari tadi kita pertanyakan di game 1 gak ada impact-nya. Tidak terlihat dampaknya. Tapi game yang kedua, banyak banget tech charge yang begitu on point dari Ray. Dan Padinya sih menyala sekali loh. Itu tadi kan pas Vivian masuk, hilang karena Chaos Assault kan harusnya. Iya, Chaos Assault, Wishing Lantern, Holy Crystal, Divine Glaive. Wadaw. Berpasti ya, ini pedihnya luar biasa. Apa Match Trinity ya bilang? Match Trinity. Kalau kata Clay. Kalau kata orang-orang Bogor. Orang-orang Bogor. Kata Clay. Apa Match Trinity? Match Trinity. Boleh. Kalau Swift ya ini. Dari itemnya Cloud ya. Mikiari. Kelihatan sendirian. Expanding River memanggil. Apakah akan ada pertukaran Mikiari dengan Lord Evolve lagi? Gas. Purify-nya ke-trigger sih sebenarnya. Tapi masih ada Immortal juga dan cukup berat. Untuk numbangin Mikiari secara instan pastinya. Oke, sabar lagi. Tidak ada pertukaran nyawa, tapi hanya ada beberapa resource saja yang keluar satu sama lain. Akankah ada sebuah aksi balasan? Tapi enggak ya. Vitality sebenarnya mereka juga unggul dengan hancurnya 3 base turret dari MIBR. Struktural. Mereka menang dari sisi strukturalnya. Dan Hayop muncul di bagian base untuk membersihkan wave minion yang tersisa. Lord dipukulin. Dan sekarang penentuan di menit ke-21 bahkan. Padinya hilang. Mencoba untuk masuk, tapi gak ada flicker tadi dari Padinya juga. Jadi gak bisa mundur dan sekarang Fumi Echo kembali lagi untuk bisa memisahkan dari pemain-pemain dari MIBR. Team Fight coba bakal dicari oleh Team Vitality kali ini. Walaupun Hayop mendapatkan mega kill, tapi di sisi lain Lord Evolve didapatkan oleh Team Vitality. Oke, Ray dipoke lagi, tapi Mikiari 2 wave bahkan dia potong. Tapi sekarang apakah dia sempat untuk pulang, untuk mundur ke belakang? Concentration digunakan. Tapi kali ini dia tidak akan bisa kemana-mana. Gak ada Purify, gak ada mana. Immortality pecah. Timing yang baik sekali untuk melakukan kontes Team Fight dari Team Fighter 4 melawan 3. Ya, plus Lord Evolve yang sekarang ada di tangan dari Team Vitality. Mereka bisa main di top lane juga. Iya, dan kita akan ngeliat nantinya momentum dari Ray seperti apa. Oke, Padinya 5 detik. Padinya 5 detik. Chini pegang tech charge. Holy Crystal dari La La Land. Hati-hati, jangan sampai terbawa suasana. Karena fight-nya cukup imbang 4-4 ini sekarang. Iya, Lordnya masih harus ditangani terlebih dahulu. Tectonic Charge memang kena, tapi ada balasan kembali yang dilakukan oleh Team Vitality. Winter Crown coba untuk dibuka juga. Bells of Order tepat waktu dari Padinya untuk bisa kabur. Sehingga kali ini fokus menuju ke arah base-nya juga yang dilakukan oleh Team Vitality. Cicilan demi cicilan menuju ke arah base, tapi ternyata langsung saja diusir dengan adanya Viva dengan satu buah heavy spin yang coba untuk dibuka juga. Chell, Blazing Duet, terkena efek cancellation. Ray mencoba untuk mundur lagi dan ternyata MIBR loss. Masih bisa survive dan bertahan. Wow, di bawah sampai dengan late game. Menit 23 setelah tadi kita sempat lihat game yang cukup cepat. Game yang cukup mendominasi. Dan sekarang dengan keadaan yang seperti ini, lagi-lagi pressure-nya gak lepas. Akankah mereka akan bermain dengan metode yang berbeda? Mereka nggak akan bermain di bagian top lane, mereka bermain di bagian bottom lane untuk melakukan split push. Karena untuk memisahkan La La Land dan juga Padinya, ini bener-bener butuh effort banget. Dan Chell juga nggak selalu luas itu nggak sih? Kayak kena geser grok aja, kena knockback ya udah terkena efek cancellation kayak tadi. Jadi ya, tapi kalau misalkan dia nggak menggunakan Wind of Nature, dia nggak bakal bisa bebas dari Hayop. Chell? Waduh, untungnya masih ada flicker untuk kabur. Itu dia damage yang sudah tidak main-main pastinya.
cukup berbahaya. Oke, konsilnya buat defensif ya. Untuk kabur dari pengejaran yang dilakukan oleh tim Vitality. Dan Mikiari lagi. Yang bermain di laning jauh. Charge. Oke. Tech charge imitasi dari Cini. Ini udah mulai tadi. intensitasnya tinggi banget. Itu dia makanya one mistake. Dan the game akan berbeda tentunya keadaannya. Lord ditarik-tarikin tapi ingat ada Kimi dari La La Land. Saudara Vival masih bermain-main di depan sana. Action Pulse gak connect. Bottom lane. Mikiari masih ngebadanin dan nge-zone out. Chell yang bahkan sampai beli si Halberd. Sekarang ditarik ulur lagi. Mau di cancel kayaknya Lordnya. Sebentar di bottom lane lihat ada Seedling Eagle pengejaran dari Mikiari. Yang lumayan ngebuang waktu. Wah, lama banget dan bahkan gak tumbang ya. Udah gerak sebegitunya loh. Ini jangan lihat dari KDA-nya 150 ya buat Mikiari loh. Benar. Iya yang dari tadi gangguin. Dia yang bikin gak end game. Karena split push yang dilakukan gak bakal bisa berjalan. Ketika Uranusnya motong 2 lane sekaligus. 2 kali ya. 2 kali tapi wait, 4 wave minion di bawah dilepaskan. Berarti landing jauhnya bakal dimenangkan oleh tim Vitality. Sementara Mikiari dipanggil, sebenarnya bakal ada contest team fight. Dan ternyata Padinnya Order Brilliance defensive. Dan Cini dipanggil barusan dengan ada guarded wing charge. Jangan sampai tumbang Mikiari. Tapi ada tectonic charge balasan juga yang dilakukan oleh Ray kali ini. Memang connect, tapi tidak ada follow up damage secara pasti. Hati-hati wave minion yang akan menjadi sebuah permasalahan dari MIBR. Dan akhirnya kita, tabrakan terjadi lagi. Chell masih bisa kabur dengan 1 buah BMI. Tapi mortality dari Vival mulai terpecahkan juga dengan Winter Crown. Dan dijemput begitu saja dengan Guiding. Tapi La La Land terkena efek Terrify. Dan dibalaskan keadaannya di mana Chell-nya memotong jalan pulang untuk La La Land. Bahkan wave bawah sudah mulai bertumpuk minion demi minion dari tim Vitality. Akankah mampu Padinya sendirian untuk bisa melakukan defense? Dan harusnya masih sempat. Dipisahkan tim fight-nya terbagi menjadi 2. Hayop dan juga La La Land tumbang. Ray next target ternyata. Tapi mereka nggak mau orang lagi. Mereka mau endgame. Mereka target langsung ke depan base. Oke, akankah mampu untuk kali ini tim Vitality melakukan endgame? Karena tectonic charge lagi-lagi momentum dari Ray. Yang akhirnya membuat ada sedikit lagi gangguan yang harus dihadapi. Tapi Padinya tumbang. Ray juga akan menjadi korban berikutnya. Mikiari tidak bisa kemana-mana dan harusnya akan menjadi wipeout. Karena sekarang fokus saja ke arah base dan tim Vitality 2-0 tanpa balas. Perjuangan mereka untuk mendapatkan game kedua terlihat begitu keras. Karena game begitu panjang. Kita tak menyangka bahwa di